Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanal ID. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang saham-saham terbaik untuk yang hobi belanja online. Emang ada nggak sih peluang-peluang cuan dari saham-saham yang akan diuntungkan dari makin maraknya aktivitas belanja online? Tentu saja ada. Nah, penasaran apa saja sahamnya? Mari kita bahas di video kali ini ya. Untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi, bisa belajar langsung bersama founder Kanal ID. Yang pertama tentu ada saham bank swasta, khususnya saham bank yang bagus. Di Indonesia ada cukup banyak bank swasta dan sebagian juga sudah menjadi perusahaan terbuka dan kita bisa beli sahamnya. Nah, saham-saham bank swasta ini termasuk menarik untuk dikoleksi. Mengapa? Karena kehadiran bank-bank ini melalui aplikasi mobile banking mereka itu sangat membantu untuk transaksi belanja online. Seperti misalkan mobile banking yang dihadirkan itu punya berbagai fitur untuk mendukung transaksi online, sehingga dengan makin maraknya transaksi online pasti saham-saham bank ini akan ikut diuntungkan karena digunakan oleh nasabahnya. Dan memang terlihat kalau data dari digital transaction itu bahkan untuk mobile banking tingkat pertumbuhannya bisa eksponensial melewati channel-channel banking lain seperti internet banking, ATM ataupun melalui cabang tentunya. Lantas saham bank swasta apa yang bagus dan menarik untuk dikoleksi? Tentu tiap investor punya preferensinya masing-masing dan Kanala sudah cukup sering bahas di beberapa video seperti misalkan ini saham-saham bank yang bagus dan rajin bagi dividen, kemudian saham bank yang masih murah dan bagus dengan valuasi yang menarik. Ini tentu bisa ditonton dan link videonya ada di deskripsi kalau teman-teman butuh referensi. Atau seperti di video ini kita bahas 5 saham bank terbaik untuk investasi jangka panjang, dan kalau Kanala pribadi favoritnya ada di Bank BCA seperti yang kita review di video ini di dalam portofolio Kanala. Jadi itu saham-saham yang menarik untuk dikoleksi. Kemudian yang kedua, saham BUMN juga bisa diperhatikan juga khususnya untuk perbankan. Dan bank-bank BUMN ini sejauh ini punya track record kinerja yang cukup bagus karena bisa mencetak profit secara konsisten. Seperti misalkan kinerja Bank BRI ini kalau diperhatikan mereka masih terus naik, baik dari sisi revenue dan net profit. Memang di 2020 sedikit turun, tapi ini ada juga kinerja untuk Bank Mandiri. Kalau kita lihat mereka juga profitnya masih lumayan dan termasuk menarik untuk dikoleksi. Dan mereka ini juga berinisiatif menghasilkan inovasi dan kolaborasi juga dengan berbagai platform e-commerce yang bisa diandalkan juga, dan sebagian bahkan mengeluarkan super app untuk memanjakan nasabahnya. Jadi ini bisa diperhatikan juga untuk investor. Nah, perbandingan bank-bank besar di Indonesia seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI sudah Kanala review di video ini. Teman-teman bisa cek link videonya ada di deskripsi ya. Jadi intinya bisa pilihlah mana saham bank yang menarik karena sektor perbankan termasuk diuntungkan dari maraknya aktivitas belanja online ini. Kemudian yang ketiga ada saham Telkom Indonesia. Kalau kita bicara internet, kita bicara akses untuk berbelanja online, maka Telkom ini termasuk salah satu pemain yang paling besar di Indonesia. Dan memang pendapatan Telkom itu mayoritas didominasi dari segmen mobile dan juga consumernya mereka. Dan kita perlu ingat mereka punya Telkomsel juga, ada IndiHome, yang mana itu juga menjadi sangat diuntungkan karena makin maraknya aktivitas di dunia digital. Dan ini menjadi satu faktor positif untuk saham Telkom tentunya. Terlihat memang dari kinerja, kalau kita lihat dari income statement ataupun juga dari balance sheet-nya Telkom, secara aset mereka nilainya masih terus bertumbuh dan revenue-nya pun masih terus naik. Bahkan di 2020 lalu kinerja mereka masih lebih baik dibandingkan 2019 karena tercatat ada kenaikan net profit. Jadi ini satu nilai positif yang bisa dilihat dari saham Telkom sebenarnya. Kalau teman-teman tertarik dengan saham-saham telekomunikasi, mungkin Telkom ini menjadi salah satu pilihan paling utama di Indonesia. Ini gambaran rasio profitabilitasnya. Di 2020 mereka mengalami kenaikan net profit juga, sehingga ada perbaikan dari sisi kinerja kalau kita bandingkan dengan 2019. Ini gambaran earning per share-nya. Mereka juga punya payout ratio dividen yang cukup tinggi, sehingga ada yield yang menarik dari dividen Telkom yang bisa kita harapkan tentunya. Ini histori dividen Telkom, mereka sudah rutin bagi dividen sejak tahun 2011 dan track record pembayaran dividennya sudah jauh lebih panjang tentunya, sehingga buat investor ada dividen yang bisa diharapkan. Saat video ini dibuat, valuasi Telkom itu kalau dari sisi pricing ratio sekitar 15 kali, termasuk cukup menarik lah kalau kita bandingkan dengan berbagai saham lain yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan menariknya dividen yield mereka bahkan bisa di atas 4%, jadi itu jadi satu faktor positif untuk koleksi saham Telkom. Di Indonesia memang tidak banyak saham-saham teknologi yang bagus, namun paling tidak kita bisa berharap semoga kedepannya makin banyak perusahaan teknologi di Indonesia yang bisa kita koleksi sahamnya. Dan sebelumnya Kanala sudah pernah review 5 saham teknologi paling menarik menurut Kanala di Indonesia. Link videonya ada di deskripsi, teman-teman bisa cek video tersebut ya. Salah satu saham teknologi di Indonesia yang menarik menurut Kanala adalah
saham MTDL atau Metro Data Electronics. Nah, mereka ini punya banyak solusi yang berkaitan dengan dunia digital, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu perusahaan yang diuntungkan dengan makin transformasi ke era digital. Terlihat dari kinerjanya yang masih terus bertumbuh, baik dari sisi revenue ataupun net profit, yang kalau kita lihat dari income statement-nya mereka. Secara ekuitas pun mereka pertumbuhannya juga bagus dari 2011 sampai dengan 2021 ini, sehingga kita bisa mungkin berharap dapat capital gain juga dari saham-saham semacam ini. Teman-teman bisa cek tentunya kinerjanya dari laporan keuangan langsung, dan ini data earning per share-nya. Kalau kita lihat data terbaru di 2021, di kuartal 1 2021 itu mereka masih bisa mencatatkan kinerja yang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2020 lalu. Jadi ada kemungkinan net profit-nya juga akan makin tinggi di tahun ini. Mereka juga rutin bagi dividen, dan sejak 2011 sampai dengan 2019 itu nilai dividennya terus meningkat sehingga bisa menguntungkan buat investor sebenarnya. Nah, ini sisi valuasinya. Kalau kita perhatikan ketika video ini dibuat, valuasi price-earning ratio-nya hanya 8,5 kali, dan mereka ada dividen yield sekitar 1,95%. Nanti kita bisa tunggu seperti apa dividennya. Yang kelima ada saham Eka Dharma Internasional. Kalau ini adalah perusahaan yang memproduksi brand pita perekat yang terkenal seperti misalkan Daimaru. Nah, ini tentunya sangat dibutuhkan di era belanja online untuk pembuatan kemasan, untuk packing, tentunya itu membutuhkan lakban tadi. Dan terlihat memang kinerjanya masih cukup bagus, walaupun di 2020 mengalami penurunan revenue kalau kita lihat di sini, namun net profitnya tergolong masih naik, dan ini menjadi satu yang menarik dari saham Ekat ini. Yang paling kita suka itu adalah ekuitas yang tumbuh luar biasa dibandingkan sejak 2011 sampai dengan 2020 lalu. Nah, karena pertumbuhan perusahaan yang bagus seperti itu, alhasil saham ini pun memberikan capital gain yang luar biasa kalau teman-teman perhatikan dari grafik harga ini. Dan ini gambaran rasio profitabilitas untuk Ekat. Mereka juga mengalami perbaikan kinerja di 2020 sehingga net profitnya meningkat. Dan buat yang memang suka saham-saham seperti ini, Ekat ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi juga. Mereka juga punya track record pembayaran dividen yang panjang, dan sejak 2011 sampai dengan 2019 itu dividennya terus meningkat berkali-kali lipat, sehingga ini termasuk saham growth yang bagus menurut Kanala. Nah, menariknya kita bisa beli saham Ekat ini di valuasi mendekati PBV-nya yaitu 0,98, dan secara price-earning ratio hanya 9,7 kali. Nah, bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk koleksi 5 saham tadi? Komen di bawah ya. Dan sebenarnya kalau dalam jangka panjang makin banyak perusahaan-perusahaan teknologi di Bursa Efek Indonesia, bisa jadi akan makin banyak pilihan saham-saham yang diuntungkan dengan aktivitas belanja online. Jadi nggak hanya 5 emiten tadi, namun paling tidak untuk memulai 5 emiten tadi bisa dipertimbangkan sebagai awal masuknya untuk investasi di saham-saham yang menarik karena banyaknya belanja online. Dan jangan lupa untuk lakukan analisis fundamental terhadap saham-saham yang mau teman-teman beli. Video tutorial lengkap melakukan analisis fundamental bisa teman-teman tonton di video ini, linknya ada di deskripsi. Atau kalau teman-teman mau belajar baca laporan keuangan, bisa tonton video panduan dari Kanala ID berikut ini, linknya juga sudah Kanala share di deskripsi. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya.